Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Hari ini seperti biasa Bapak akan mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Tetapi untuk hari ini Bapak hanya akan membahas 3 soal dari ulangan harian minggu lalu. Tapi sebelum masuk ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan ajarannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, kemudian Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu dan mengerti tentang struktur dan unsur kebahasaan dari news item atau teks berita. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian langsung saja kita membahas soal pertama tentang news item. Two state owned lenders, Bank Mandiri and Bank BNI, will build temporary house for 400 families displaced by the resistance from earthquake that hit Sigi District, Central Sulawesi Provinces. Jadi seperti yang telah Bapak jelaskan untuk beberapa minggu lalu, yaitu untuk news item itu terdiri dari beberapa poin di dalam strukturnya. Yang pertama ada headline, yang kedua ada newsworthy event, kemudian yang ketiga ada background event, dan yang keempat dan kelima ada sources. Ya, kita masuk ke pembahasan yang bagian awalnya itu headline-nya. Nah, headline ini biasanya ada di atas bagian awal di dalam satu berita. Two state-owned lenders, ini headline-nya. Dengan adanya headline, si pembaca tertarik terhadap berita tersebut. Dengan adanya headline juga, si pembaca mau membaca berita tersebut. Kemudian diikuti oleh newsworthy event, yaitu Bank Mandiri and Bank BNI. Itu setelah adanya headline diikuti dengan newsworthy event, si pembaca tambah lebih tertarik terhadap berita tersebut. Karena dua poin ini sangat penting di dalam pembuatan berita, yaitu menarik si pembaca. Kemudian will build temporary houses for 400 families. Nah, ini background eventnya. Jadi asal muasal dari pembuatan berita tersebut. Itu asal di dalam awal di dalam pembuatan berita tersebut. Dengan adanya background ini, si pembuat berita ini tahu dari mana asal dari berita ini. Ya, will build temporary house for 400 families displaced. Itu. Jadi Bank Mandiri dan Bank BNI ini akan membuat rumah sementara untuk 400 keluarga yang terdampak terhadap gempa di daerah Sigi, yaitu Sulawesi Tengah. Kemudian dari background event, kemudian ke bawahnya itu ada source, yaitu sumbernya. Nah, sumber ini ditandai dengan adanya bukti atau fakta dari seseorang yang memberikan informasi tersebut, ya, ditandai dengan nama. Second Assistant Secretary of Sigi District Government Iskandar Noji. Jadi asisten kedua sekretaris dari pemerintah Sigi, yaitu Iskandar Noji, menginformasikan bahwa rumah sementara ini untuk 100 keluarga akan dibuat oleh Bank Mandiri di South Sibalaya. Sementara itu Bank Mandiri, ya, meanwhile Bank Mandiri will erect the temporary shelter for 300 families in Jonogo Village. Gitu. Sementara itu, Bank Mandiri akan membuat pemberhentian sementara seperti tenda pengungsian untuk 300 keluarga di daerah Jonogo. Itu. Nah, untuk ke bawahnya kalian hanya tinggal melihat soalnya. What is the text about? Gitu. Teks ini bercerita tentang apa? Nah, dari headline-nya saja kita sudah tahu two state-owned lenders Bank Mandiri dan Bank BNI.
wah ini bercerita tentang Bank Mandiri dan Bank BNI ini mau membuat apa gitu. Nah, will build temporary house for 400 family display by the recent strong earthquake. Jadi mereka akan membuat 400 rumah sementara untuk mereka akan membuat rumah sementara untuk 400 keluarga yang terdampak dari bencana di daerah Sigi. Jadi jawabannya adalah building temporary house for displaced family. Itu untuk option pertama. Kemudian ada option lainnya yaitu Bank BNI and Bank Mandiri will build temporary houses for displaced family. Boleh. Kemudian building temporary houses for displaced family in Sigi, Central Sulawesi Provinsi, boleh. Jadi ada 3 option. Yang jelas ada kata building temporary houses, itu sudah benar. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu non-traditional Balinese dance have been recognized as part of the World Intangible Culture Heritage following a UNESCO session in Namibia on Wednesday. Nah, di sini soalnya tidak mencantumkan headline-nya, dia langsung ke newsworthy dan background-nya. Yaitu ada 9 tari tradisional yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya di session Namibia pada hari Rabu kemarin. Nah, itu masuk ke backgroundnya, asal muasal dibuat berita tersebut. Kemudian ada Balinese dance included on list were barongket, joget bumbung. Nah, ini masuk ke source-nya atau sumbernya. Jadi tari tradisionalnya itu meliputi beberapa list yang telah dibuat. Yang pertama ada barongket, joget bumbung, legong keraton, topeng sidarka, sampai yang ke bawah ya. Nah, we are very pleased with the recognition gitu. Itu masuk ke source-nya. Nah, sampai ke bawahnya ini masih menceritakan tradisional Balinya. Karena hanya satu pertanyaan, kalian langsung melihat ke pertanyaannya saja. What is the main idea of the text? Gitu. Ya, kalau hanya satu pertanyaan, kalian langsung melihat ke pertanyaannya agar tidak membuang-buang waktu ketika kalian menghadapi soal. Ya, what is the main idea of the text? Karena biasanya main idea itu ada di first paragraph. Itu, jadi jawabannya adalah tadi kan di bagian pertama ada non-traditional Balinese dance have been recognized as part of the World Intangible Culture Heritage following a UNESCO session in Namibia on Wednesday. Nah, kalian bisa menyimpulkan dari kalimat pertama ini gitu. Ya, kan tadi Bapak bilang untuk main idea biasanya ada di first paragraph, tetapi tidak menutup kemungkinan ada di tengah-tengah ataupun di akhir kalimat. Untuk soal ini ada di awal kalimat, kalian hanya tinggal menyimpulkannya, yaitu jawabannya UNESCO recognized 9 Balinese dances gitu. Jadi UNESCO mengakui ada 9 tari tradisional Bali. Itu untuk option pertama. Nah, untuk option yang kedua, UNESCO recognized 9 Balinese dance as a part of the World Intangible Culture Heritage. Itu untuk option keduanya. Yang jelas ada kata UNESCO recognized 9 Balinese dance. Itu sudah benar. Oke, kita masuk ke number 3 atau nomor 3. Yogyakarta National Flag Carrier Garuda Indonesia has temporarily diverted its flight intended for Adi Sucipto Airport in Yogyakarta to Adi Sumarmo Airport in Surakarta, Central Java, after one of its plane overshot an Adi Sucipto runway lane on Wednesday night. Nah, kita lihat dulu pertanyaannya. Karena ini hanya satu, tadi seperti yang nomor 2 dan nomor 1-nya,
kalian langsung ke pertanyaannya agar tidak membuang-buang waktu. Kecuali pertanyaannya lebih dari satu, kalian harus tahu sampai ke paragraf akhir untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena pertanyaannya hanya what is the text about, berkaitan dengan apa sih teks ini, inti dari teks ini itu apa, gitu. Jadi jawabannya itu ada di kalimat pertama lagi, seperti yang nomor 1 dan nomor 2. Kebetulan saja untuk pertanyaannya itu ada di jawabannya ada di kalimat pertama, biasanya ada di pertengahan kalimat ataupun di akhir, gitu. Tergantung dari jenis paragraf tersebut. Ya. Dari kalimat yang tadi Bapak baca saja kalian bisa mendapatkan kesimpulan what is the text about. Ya. National Flag Carrier Indonesia, Garuda Indonesia. Jadi penerbangan nasional Garuda Indonesia dialihkan penerbangannya yang tadinya ditujukan untuk Adi Sucipto Airport, Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta, kemudian dialihkan ke Adi Sumarmo Airport di Surakarta, yaitu di Jawa Tengah, Central Java. Setelah after one of its planes overshot, gitu. Jadi setelah pesawatnya itu melebihi runway lane, itu melebihi jalur itu. Mungkin kalau kita sebut salah jalur ya. Kemudian dialihkan penerbangannya ke Adi Sumarmo. Gitu. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa penerbangan ini telah terjadi pengalihan penerbangan, ya, telah terjadi pengalihan penerbangan dari Yogyakarta ke Surakarta dikarenakan runway accident, ya, atau lebih tepatnya salah jalur. Kemudian jawabannya adalah redirect flight of Garuda Indonesia from Yogyakarta Surakarta because of runway accident. Itu untuk jawabannya. Mungkin itu saja untuk pembahasannya. Tadi Bapak telah membahas untuk 3 soalnya. Semoga kalian dapat menyimpulkan dari jawaban Bapak yang telah Bapak berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.